Assalamualaikum, sobat podcast semuanya. Kembali lagi di Suara Gen Z, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna bareng anak muda masa kini. Nah, hari ini topiknya deket banget sama kehidupan banyak dari kita ya, yaitu merantau. Kali ini aku nggak sendiri, karena udah ada bintang tamu spesial, seorang mahasiswi studi Al-Hikmah, perantauan yang lagi berjuang dan beradaptasi di kota besar. Yuk kita sambut Zahra. Halo Zahra. Halo Kak, halo juga untuk para semua pendengar setia Suara Gen Z. Seneng banget nih rasanya bisa diajak ngobrol di sini. Pertama gimana nih kabarnya Zahra? Alhamdulillah baik. Amin ya. Boleh tanya-tanya ya Mbak Zahra ya? Boleh tuh Kak. Kamu asalnya dari mana? Dan sekarang tinggalnya di mana ya? Mantap. Aku asalnya dari Palembang dan alhamdulillah sekarang tinggal di rumah Quran Kak. Oh jauh juga ya. Pertama kali merantau ke sini gimana rasanya? Ke Jakarta ini? Pertama kali aku ngerantau tuh rasanya tuh campur aduk ya Kak. Antara excited sama rasa takut. Karena kan ini bener-bener untuk pertama kali aku ngerantau jauh dari keluarga. Kalau dulu aku ngerantau sejam 2 jam dari rumah. Tapi kalau sekarang tuh kayak, lumayan jauh ya, Kak, karena kan aku pulangnya perginya naik bis. Nah, di perjalanan itu biasanya menempuh 14 jam atau 15 jam gitu, itu pun kalau nggak macet. Kalau macet tuh bisa lebih dari itu. Gitu. Terus, ada nggak momen paling lucu atau, waktu pertama kali tinggal sendiri di Jakarta? Ada sih, ada satu momen yang di mana aku tuh kan pulang dari Liko, itu kan pulangnya habis habis Isya tuh. Nah, tiba-tiba aku tuh kepikiran pengen pulang naik TJ. Oh, Transjakarta. Iya, itu tuh aku belum tahu tuh gimana naiknya gimana, di mana dari mana gitu. Nah, tapi aku scroll-scroll di TikTok gimana cara naiknya dari sini ke rumah gitu. Pada saat itu kan aku naik dari Duren 3. Nah, pinternya aku itu, aku nggak nanya lagi sama orang. TJ yang ke arah Ragunan tuh yang kemana ke kan? Yang dari kiri atau dari kanan gitu. Nah, yang pada saat itu aku naiknya dari kanan. Awalnya aku belum tapi pas saat itu lama-kelamaan, "Lah, ini kok bukan kayak arah jalan ke Ragunan ya?" Gitu kan. Di situ pas TJ-nya berhenti, aku ikut turun. Di situ aku bener-bener kayak pengen nangis, sedih, takut gitu kan, Bu. Tapi bawa tisu kan. Nggak bawa saya, jadi pakai baju gitu kan. Sudah pada setelah itu tuh kan, aku tuh bener-bener udah nangis itu, Bu, kayak, "Duh gimana nih? Ini udah 9 gitu kan." Nanti takutnya kan orang lupa nyari gitu kan, di sini kan ada sama keluarga gitu kan, Bu, ya. Terus pada saat itu ada ibu-ibu yang nyamperin, "Nah, kenapa Mbak?" Gitu. Terus saya jawab, "Ini Bu, tadi saya salah naik Transjakarta," gitu. "Oh, emangnya Mbak mau kemana?" Gitu. "Tadi saya mau naik TJ ke arah Ragunan Bu," gitu kan. "Oh, nanti kalau mau ke Ragunan naiknya dari situ ya Bu." Nah, naiknya nomor 6A atau 6B gitu. Alhamdulillahnya di selama perantauan itu Allah kirimkan orang-orang baik di sekeliling aku. Masya Allah. Eee, Kalau ngomongin soal merantau nih Mbak Zahra, pasti kan nggak cuma soal lucu-lucuan aja ya, apa tantangan terbesar gitu, yang Mbak rasain selama di perantauan? Tantangan terbesar menurut aku sih rindu sama keluarga ya, Bu. Karena kan Oke. kita selama selama kerantau kan jarang tuh merasakan kasih sayang keluarga gitu kan. Terutama pada saat malam-malam sepi, sunyi. Apalagi ketika kita lagi sakit. Itu kan pasti benar-benar kayak membutuhkan kasih sayang keluarga, merindukan perhatian keluarga ketika kita sedang sakit. Nah, dan ngerantau ini juga kita harus pintar mengatur uang. Oh, iya, karena kalau kita boros sedikit aja, nah, bisa-bisa di akhir bulan kita makan pakai ikan teri ikan asin. Oh ya, apa yang jadi? Pakai kerupuk. Oke sih. Nah, selain kuliah nih buat Mbak Zaranya, biasanya ngapain aja sih gitu? Ada kegiatan lain nggak di luar kampus gitu? Selain kuliah, aku ngajar sih, Mbak. Kan paginya ngajar tuh sampai jam 11. Bisa lanjut ngajar privat, ngajar Karistung gitu. Siangnya kan kuliah sampai sore, terus malamnya lanjut kegiatan yang ada di LK, gitu aja sih saya dan aku. Asik banget ya, ingat problem anak 30. Nah, kamu punya, cara tersendiri nggak buat ngatasin homesick, kangen rumah, atau kangen keluarga itu gimana tuh biasanya tipsnya? Biasanya sih aku, teleponan atau VC-an sama keluarga. Karena menurut aku itu tuh penting banget ya, Mbak. Jangan sampai
kita jauh dari keluarga, ya udah kita bodo amat gitu, kan kita jauh gitu kan, untuk apa ngasih kabar gitu kan. Tapi menurut aku enggak, pada saat itu kayak ngerantau itu justru malah membuat kita lebih dekat sama keluarga gitu. Dan kalau aku kangen dengan masak kenang-kenangan di rumah, aku masak masakan yang ada di rumah gitu, masakan yang sering umi aku masak. Jadi kayak kerasa Biasanya masak apa tuh? biasanya tekwan, lala, Oh, tekwan. ya kalau betul pempek gitu Oh, kan, iya ya, iya, makanan khas ya, Palembang ya. gitu. Dan juga yang penting menurut aku tuh mempunyai teman-teman yang bisa memberikan kita support, semangat ketika kita sedang ketika kita sedang jatuh, terpuruk gitu, Mbak. Iya ya, keren banget ya Mbak Zara ya. Kadang justru dengan merantau kita jadi benar-benar kenal diri sendiri ya nggak sih? Kalau ada, pendengar kita yang baru mau merantau gitu misalnya, pesan apa nih yang mau Mbak Zara kasih ke teman-teman? Pesan aku cuman jangan takut untuk memulai, emang awalnya berat, tapi dengan itu kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat, misalnya. Nah, dan jangan lupa ngerantau itu bukan cuma soal kerja ataupun kuliah, tetapi tentang bagaimana kita berproses untuk masa depan kita. Nah kalau boleh tahu nih buat Mbak Zaranya, kalau sudah lulus dari kampus ini, apa yang akan dilakukan setelahnya? Setelah lulus ini paling nggak tetap lanjut di sini, Mbak, tetap ngajar gitu kan, Mbak. Karena kalau pulang tuh kayak sayang gitu. Mending di sini mencari pekerjaan, mencari uang gitu kan. Karena juga alhamdulillah nanti adik saya mau masuk ke sini, Mbak. Jadi tetap di sini gitu kan. Jagain adik juga gitu. Wah setuju banget ya, kesannya dalam tapi relate banget buat semua, ya, di luar sana ya. Oke deh Zahra, makasih banget ya aku udah mau sharing cerita kamu. Semoga perjalanan kamu di Jakarta makin lancar dan penuh pengalaman berharga. Ya amin. Pasti juga, Kak. Semoga orang yang mendengar bisa menyebarkan penyemangat untuk teman-teman yang sedang merakau. Ya, bagi teman-teman Gengsi yang ingin kuliah, bisa datang ke kampus TD Alikma di Jalan Bangka 3A, nomor 25, Mampang, Jakarta Selatan. Dan bagi untuk teman-teman Palembang, yuk kita kuliah di Stay di Anifa. Nah, buat kalian yang lagi ada di perantauan, ingat ya, jauh dari rumah tuh bukan berarti sendiri. Setiap langkah kecil kalian itu buktikan bahwa kita sedang tumbuh, kita sedang grow up. Sampai jumpa di episode Suara Gen Z berikutnya. Stay strong, stay kind, and keep growing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.